di sini kami akan menjelaskan mengenai rantai penyebaran COVID-19 pada air limbah domestik. Di sini kami sudah bagi menjadi 4 bagian. Yuk kita langsung masuk ke poin pertama. Apa itu COVID-19? COVID-19 adalah penyakit yang disebabkan oleh virus Severe Acute Respiratory Syndrome Coronavirus 2. Seperti yang kita ketahui bahwa virus corona pertama kali ditemukan berada di Wuhan, China. Dan diketahui oleh masyarakat dunia pada awal tahun 2020. Menurut data statistik, tanggal 2 Januari sampai dengan 9 Agustus, kasus COVID-19 di dunia terus bertambah dan mendekati 20 juta dan masih terus bertambah dengan cepat, menurut sumber dari Johns Hopkins University, Kementerian Kesehatan. Pertama kali virus corona ditemukan di Indonesia yaitu pada bulan Maret, di mana terdapat 2 WNI yang terinfeksi COVID-19. Dan dapat kita lihat menurut data statistik, sejak bulan Maret hingga Oktober, kasus COVID-19 terus meningkat. Dan secara keseluruhan, total kasus di Indonesia terdapat 337.000 dan di seluruh dunia terdapat 37.500 juta. Seperti yang teman-teman ketahui bahwa COVID-19 dapat menular melalui pernapasan dan sentuhan fisik yang menyebabkan kita dapat terinfeksi virus tersebut. Menurut penelitian yang sudah dilakukan, virus COVID-19 dapat ditemukan pada tinja pasien COVID-19. Penelitian tersebut sudah didukung dengan data statistik di mana 2-10% ditemukan virus COVID-19 pada tinja pasien. Tapi tahukah kamu bahwa virus COVID-19 tidak akan tahan pada kondisi yang pertama, sanitasi yang bersih, lalu paparan sinar matahari, pH, suhu tinggi, dan disinfektan. Kita masuk ke bagian berikutnya yaitu sanitasi. Apa itu sanitasi? Sanitasi adalah segala upaya yang dilakukan untuk menjamin terwujudnya kondisi yang memenuhi persyaratan kebersihan. Sanitasi sendiri terbagi 2. Yang pertama, fasilitas pengolahan air limbah rumah tangga, dan yang kedua, penyediaan air bersih. Sebelum kita melangkah lebih jauh, yuk kita cari tahu apa sih air limbah domestik. Air limbah domestik merupakan air limbah yang berasal dari usaha dan atau kegiatan rumah tangga, rumah makan, perkantoran, perniagaan, apartemen, dan asrama, menurut Permen PUPR tahun 2017. Lalu, bagaimana air tersebut dapat menginfeksi masyarakat? Lebih seperti ini, karena air limbah berasal dari berbagai kegiatan manusia, air limbah cenderung mengandung bahan organik yang tinggi serta mikroorganisme patogen yang memiliki kemampuan perantara yang bersifat infeksius. Hal ini menyebabkan air menjadi media virus yang apabila ada yang melakukan kontak fisik, sengaja maupun tidak, akan menyebabkan infeksi virus dan mempengaruhi kesehatan orang tersebut. Itulah mengapa pengolahan air limbah sebelum dibuang ke badan sungai sangatlah penting. Sehingga hal tersebut membuat Kementerian PUPR melalui Ditjen Cipta Karya memberi dukungan dalam pembangunan infrastruktur sanitasi dan IPA. Halo, nama saya Riri Asyahira Saryatisya. Saya mahasiswa Teknik Lingkungan Universitas Presiden. Perkenalkan, nama saya Kezia Kusumaning Tias, mahasiswa Teknik Lingkungan dari Presiden University. Air limbah domestik di Desa Selopamioro, Kecamatan Imogiri, Kabupaten Bantul, Yogyakarta, langsung dibuang ke bantaran Sungai Opak, yang mana konsentrasi polutan yang terkandung dalam air limbah tersebut melebihi baku mutu. Artinya, air limbah tersebut jika dibuang langsung ke bantaran Sungai Opak akan merusak biota air dan juga akan menyebabkan gangguan kesehatan manusia apabila air tersebut digunakan oleh kehidupan sehari-hari. Dan air limbah tersebut juga akan menjadi media penyebaran penyakit seperti COVID-19. Di sini, pembangunan IPA domestik menjadi salah satu alternatif solusi untuk memecahkan masalah tersebut, di mana air limbah dari Desa Selopamioro akan diolah terlebih dahulu sehingga konsentrasi polutan yang ada dalam air limbah tersebut akan memenuhi baku mutu sebelum dibuang ke bantaran Sungai Opak. Pada kasus ini, IPAL domestik yang kami gunakan adalah IPAL Vertical Lavisser yang memiliki tujuan sebagai upaya pemutus rantai penyebaran COVID-19 pada air limbah domestik. Adapun alasan kami memilih teknologi tersebut karena yang pertama, tidak memerlukan lahan yang luas, kedua, dapat menampung debit sebesar 75 meter kubik per hari, dan yang ketiga, mudah dioperasikan. Yang tidak kalah penting yaitu nilai yang sangat ekonomis. Kemudian kita lanjut ke target perancangan.
di mana kami memiliki 7 parameter dengan masing-masing removal efisiensi. Yang pertama pH dengan removal efisiensi 90%, kemudian ada BOD dan amonia dengan sebesar 90% untuk masing-masing parameter, kemudian ada COD dan TSS sebesar 80% untuk masing-masing parameter, dan ada klorin sebagai disinfektan dengan penggunaan sebesar 0,1%. Untuk informasi teman-teman, teknologi IPAL yang menggunakan unit disinfektan merupakan salah satu teknologi advance. Rencana anggaran biaya pada pembangunan teknologi IPAL vertical lavisser mencapai sekitar 270 juta, yang dimana sudah termasuk total harga IPAL, safety 10%, dan filter press. Dan harga yang kami gunakan mengacu pada analisa harga satuan pekerjaan atau AHSP. Selain itu, kami juga sudah menghitung studi kelayakan ekonomi pada IPAL kami. Dengan hasil biaya investasi yang digunakan sebesar 300 juta dan net present value atau nilai NPV yang dihasilkan ialah sebesar lebih dari 0 atau bernilai positif, di mana artinya investasi yang dilakukan memberikan keuntungan bagi para investor. Berikut adalah tampak keseluruhan dari IPAL vertical lavisser. Pada IPAL vertical lavisser, air limbah domestik akan masuk melalui pipa inlet ke bak pengendapan awal untuk mengendapkan partikel lumpur, pasir, dan kotoran organik tersuspensi. Lalu, air limbah diteruskan secara gravitasi melalui pipa ke bak aerasi yang menggunakan aktivitas mikroorganisme untuk menguraikan senyawa polutan yang ada di dalam air pada suatu reaktor. Pada bak aerasi ini, metode aerasi menggunakan fine bubble diffuser karena dapat mentransfer oksigen dengan efisiensi yang tinggi. Lalu, setelah dari bak aerasi, air diteruskan ke bak pengendap kedua untuk mengendapkan senyawa organik dan suspended solid yang tersisa pada air limbah. Pada bak pengendap kedua, ditambahkan lamela untuk mempercepat laju pengendapan. Dari bak pengendap kedua, air akan diteruskan ke badan air sungai melalui pipa outlet, yang mana di dalam pipa outlet tersebut ditambahkan zat kimia klorin sebanyak 0,1% dengan cara injeksi oleh dosing pump untuk membunuh virus. Jumlah 0,1% klorin menyesuaikan standar yang diberikan WHO atau World Health Organization. Setelah itu, air hasil pengolahan dapat dibuang langsung ke badan air, sedangkan untuk proses pengolahan lumpur aktif menggunakan unit sludge holding tank dan filter press. Lalu, supernatan dari proses filter press diteruskan ke supernatan tank untuk selanjutnya diolah kembali bersama dengan limbah yang masuk ke bak pengendap pertama. Kita sudah sampai di ujung video ini, di mana terdapat beberapa poin kesimpulan, yaitu pandemi COVID-19 mengubah paradigma dalam pembangunan infrastruktur sanitasi, sehingga pembangunan IPAL sangat didukung dalam mengurangi penyebaran COVID-19. Dan dapat ditemukan bahwa pengolahan IPAL dapat menurunkan beberapa parameter yang dapat kita lihat di samping sebelah saya. Selain itu, kami juga sudah menghitung rancangan anggaran biaya di mana mencapai 285 juta yang pada umumnya bisa melebihi nilai tersebut. Dan kami sudah menghitung studi kelayakan dalam pembangunan IPAL, yaitu menghasilkan nilai net present value yang lebih dari 0 atau positif, yang mengartikan bahwa pembangunan IPAL ini dapat memberikan keuntungan bagi para investor. Terima kasih untuk waktu dan perhatian teman-teman semua. Semoga ilmu ini dapat menambah wawasan